Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Salam soleh, mandiri, cerdas. Alhamdulillah, bertemu kembali pada ajaran baru ini, pada pelajaran bahasa Arab. Dan sekarang kita sudah kelas 6. Ketemu lagi dengan Bunda Rini Anggraini, yang dimana Bunda Rini Anggraini juga masih mengajar bahasa Arab di kelas 6. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah kita baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bunda akan memasuki ini minggu kedua kita untuk belajar di semester ini. Dan minggu ini kita akan memasuki tentang qawaid, yang dimana pelajaran qawaid ini kita mengulang lebih dalam lagi, yaitu tentang fi'lun atau yang dikatakan dengan kata kerja. Nah, kata kerja kita kali ini adalah kata kerja yang dimana itu tentang fi'lul mudhari. Nah, anak soleh, perhatikan, ini sudah kita bahas di akhir semester kemarin di kelas 5, sudah kita bahas. Nah, fi'lun itu adalah kata kerja. Di dalam bahasa Arab adalah fi'lun. Bunda sudah jelaskan bahwa fi'lun itu adalah kata kerja. Ya, nah kata kerja di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fi'ul mudhari, yang kedua adalah fi'ul madhi, ketiga adalah fi'ul amri. Oke, fi'ul mudhari adalah, nih udah tulis di sini. Fi'ul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan atau yang digunakan, ya anak soleh, perhatikan, digunakan untuk yang sedang dilakukan, untuk pekerjaan yang sedang atau yang akan dilakukan. Ya, ini adalah pengertian dari fi'lul mudhari. Sudah kita bahas di akhir semester kelas 5 kemarin. Sedangkan fi'lul madhi adalah kata kerja yang telah dilakukan. Sedangkan fi'lul amri adalah kata kerja yang yaitu berbentuk perintah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita belajar terlebih dahulu yaitu fi'lul mudhari atau kata kerja yang akan dilakukan atau menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini fi'lul mudhari, fi'lul madhi, fi'lul amr itu ada domir. Apa itu domir, Bunda? Domir itu adalah kata ganti. Ya, Bunda tulis di sini adalah domir, domairu. Itu adalah kata ganti. Kata ganti untuk siapa? Kata ganti untuk orang. Baik orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, sekarang fi'lul mudhari yang dimana menggunakan kata ganti. Ada di buku di halaman 7 kata ganti yang digunakan terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada huwa yang dipakai, kemudian ada hiya, kemudian ada anta, ini digunakan kita sehari-hari ya. Ada anti, kemudian ada ana, kita kesini saja, ada ana, dan ada nahnu. Nah, anak soleh, di sini ketika dia masuk ke domir, ketika kata kerja yang mana kata kerjanya fi'lul mudhari masuk kepada ke-6 domir ini, maka kata kerja tersebut berubah. Apa? Kenapa berubah? Karena fi'lul mudhari ini adalah dia mempunyai huruf imbuhan atau huruf tambahan yang dimana mudhara'ah. Mudhara'ahnya huruf apa saja? Ada huruf. Apabila fi'lul mudhari ciri-cirinya, ingat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari fi'lul mudhari itu adalah dia mendapatkan huruf mudhara'ahnya yang dimana hurufnya itu ada huruf alif, kemudian ya, kemudian ta,
kemudian nun. Ini adalah mendapatkan imbuhan alif, ta, ya, dan nun. Kemudian dia berubah menjadi doma atau dibaca dengan u. Ingat, dalam kuncinya adalah ini. Ya, ciri-ciri dari fi'lul mudhari. Misal, ada sebuah kata kerja yang dimana kata kerja itu adalah misalkan kataba. Kataba, ini asal katanya adalah kataba. Apabila dia masuk kepada domir, kemudian domirnya ini pada fi'lul mudhari, maka kataba ini berubah ketika dia masuk ke huwa. Huwa itu dia mendapatkan imbuhan ya di depannya. Mendapatkan imbuhan ya. Maka kataba itu mendapatkan imbuhan ya di depannya. Ya. Kita buat ya di sini, kafnya kita sukunkan, kemudian yang ta ini tadi kita menjadi doma, kemudian yang fathah ini juga menjadi doma, menjadi yaktubu. Mendapatkan imbuhan ya hurufnya, mudharaahnya. Bagaimana dengan yang hiya? Hiya, ternyata hiya itu dia mendapatkan imbuhan huruf ta. Maka kita tulis kataba terlebih dahulu di sini. Kataba. Ketika masuk ke domir hiya dan dia fi'il mudhari, maka menjadi ditambah dengan ta, kafnya kita sukunkan, kemudian fathah jadi doma, yang ba juga menjadi doma, jadi taktubu. Ini ketika dia masuk kepada fi'lul mudhari. Bagaimana dengan yang anta? Yang anta ternyata dia sama mendapatkan imbuhan ta di depannya, maka dia menjadi taktubu, sama menjadi taktubu. Nah, kalau yang anti, ketika dia kataba mendapatkan imbuhan ta di depannya, taktu, yang tadinya ta ini fathah, maka dia menjadi doma, taktubu. Ini maka dia berubah taktu, ba yang fathah tadi menjadi kasroh, ditambah dengan iya di belakangnya tambah na. Taktubina. Ini untuk yang domir anti. Bagaimana domir ana? Domir ana dia mendapatkan imbuhan alif di depannya. Maka ketika kataba, maka di depannya kita kataba, kita di depannya ditambah dengan alif, a, kafnya kita sukunkan menjadi a, kemudian fathah kita menjadi doma, jadi aktubu. Nahnu, dia mendapatkan imbuhan nun di depannya, maka kataba kita letakkan nun di depannya, kita sukunkan kafnya, taknya kita domahkan, baknya kita domahkan menjadi naktu. Artinya apa bunda? Kataba artinya menulis. Nah, artinya ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, artinya dia sedang menulis. Dia laki-laki sedang menulis. Dia perempuan sedang menulis. Kamu laki-laki sedang menulis. Kamu perempuan sedang menulis. Saya sedang menulis. Kami atau kita sedang menulis. Bisa juga saya akan menulis. Kami atau kita akan menulis. Dia laki-laki akan menulis. Dia perempuan akan menulis. Kamu laki-laki akan menulis. Dan kami perempuan akan menulis. Itu artinya. Jadi pelajaran ini, materi ini sudah kita bahas di semester akhir di kelas 5. Bunda berharap anak soleh lebih mempelajarinya lagi. Kenapa di kelas 6 ini diulang? Agar lebih dalam, agar anak soleh lebih paham. Karena fi'lun atau kata kerja mudhari, madi, dan amr ini adalah digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Contoh, qoro'a, yakro'u,
Kerok nanti masuk kepada fi'il amr dan madi. Anak soleh, tolong dipelajari, diingat, diulang kembali pelajaran yang sudah ada. Jangan sampai lupa. Karena mubazir kalau anak soleh sudah dijelaskan, diberikan contoh, kemudian latihan, mendapatkan nilai. Tetapi ketika ditanya kemudian prakteknya anak soleh tidak tahu. Itu sangat sekali rugi ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bunda sampaikan untuk materi kita hari ini. Belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Salam soleh, mandiri, cerdas. Alhamdulillah bertemu kembali pada ajaran baru ini, pada pelajaran bahasa Arab. Dan sekarang kita sudah kelas 6. Ketemu lagi dengan Bunda Rini Anggraini, yang dimana Bunda Rini Anggraini juga masih mengajar bahasa Arab di kelas 6. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah kita baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bunda akan memasuki ini minggu kedua kita untuk belajar di semester ini, dan minggu ini kita akan memasuki tentang qawaid, yang dimana pelajaran qawaid ini kita mengulang lebih dalam lagi, yaitu tentang fi'lun atau yang dikatakan dengan kata kerja. Nah, kata kerja kita kali ini adalah kata kerja yang dimana itu tentang fi'lul mudhari. Nah, anak soleh, perhatikan, ini sudah kita bahas di akhir semester kemarin di kelas 5, sudah kita bahas. Nah, fi'lun itu adalah kata kerja. Di dalam bahasa Arab adalah fi'lun. Bunda sudah jelaskan bahwa fi'lun itu adalah kata kerja. Ya. Nah, kata kerja di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fi'lul mudhari, yang kedua adalah fi'lul madhi, ketiga adalah fi'lul amri. Oke, fi'lul mudhari adalah, nih Bunda tulis di sini. Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan atau yang digunakan, yang menunjukkan atau yang digunakan, ya anak soleh perhatikan, digunakan untuk yang sedang dilakukan, untuk pekerjaan yang sedang dilakukan, pekerjaan yang sedang atau yang akan dilakukan. Ya, ini adalah pengertian dari fi'lul mudhari. Sudah kita bahas di akhir semester kelas 5 kemarin. Sedangkan fi'lul madhi adalah kata kerja yang telah dilakukan. Sedangkan fi'lul amri adalah kata kerja yang yaitu berbentuk perintah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita belajar terlebih dahulu yaitu fi'lul mudhari atau kata kerja yang akan dilakukan atau menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini fi'lul mudhari, fi'lul madhi, fi'lul amr itu ada domir. Apa itu domir, Bunda? Domir itu adalah kata ganti. Ya, Bunda tulis di sini adalah domir, domairu. Itu adalah kata ganti. Kata ganti untuk siapa? Kata ganti untuk orang. Baik orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, sekarang fi'lul mudhari yang dimana menggunakan kata ganti. Ada di buku di halaman 7 kata ganti yang digunakan terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada huwa yang dipakai, kemudian ada hiya, kemudian ada anta, ini digunakan kita sehari-hari ya. Ada anti, kemudian ada ana, kita kesini saja, ada ana, dan ada nahnu. Nah, anak soleh di sini ketika dia masuk ke domir, ketika kata kerja
yang mana kata kerjanya fi'il mudhari masuk kepada keenam domir ini, maka kata kerja tersebut berubah. Kenapa berubah? Karena fi'il mudhari ini adalah dia mempunyai huruf imbuhan atau huruf tambahan yang dimana mudhara'ah. Mudhara'ahnya huruf apa saja? Ada huruf, apabila fi'il mudhari ciri-cirinya, ingat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari fi'il mudhari itu adalah dia mendapatkan huruf mudhara'ahnya yang dimana hurufnya itu ada huruf alif, kemudian ya, kemudian ta, kemudian nun. Ini adalah mendapatkan imbuhan alif, ta, ya, dan nun. Kemudian dia berubah menjadi doma atau dibaca dengan u. Ingat, dalam kuncinya adalah ini, ya, ciri-ciri dari fi'il mudhari. Misal ada sebuah kata kerja yang dimana kata kerja itu adalah misalkan kataba. Ini asal katanya adalah kataba. Apabila dia masuk kepada domir, kemudian domirnya ini pada fi'il mudhari, maka kataba ini berubah. Ketika dia masuk ke huwa itu dia mendapatkan imbuhan ya di depannya. Maka kataba itu mendapatkan imbuhan ya di depannya. Ya. Kita buat ya di sini, kafnya kita sukunkan, kemudian yang ta ini tadi kita menjadi doma, kemudian yang fathah ini juga menjadi doma, menjadi yaktubu. Mendapatkan imbuhan ya hurufnya, mudhara'ahnya. Bagaimana dengan yang hiya? Hiya, ternyata hiya itu dia mendapatkan imbuhan huruf ta. Maka kita tulis kataba terlebih dahulu di sini. Kataba. Ketika masuk ke domir hiya dan dia fi'il mudhari, maka menjadi ditambah dengan ta, kafnya kita sukunkan, kemudian fathah jadi doma, yang ba juga menjadi doma, jadi taktubu. Ini ketika dia masuk kepada fi'il mudhari. Bagaimana dengan yang anta? Yang anta ternyata dia sama mendapatkan imbuhan ta di depannya, maka dia menjadi taktubu, sama menjadi taktubu. Nah, kalau yang anti, ketika dia kataba mendapatkan imbuhan ta di depannya, taktu, yang tadinya ta ini fathah, maka dia menjadi doma, taktubu. Ini maka dia berubah taktu, ba yang fathah tadi menjadi kasroh, ditambah dengan iya di belakangnya tambah na. Taktubina. Ini untuk yang domir anti. Bagaimana domir ana? Domir ana dia mendapatkan imbuhan alif di depannya. Maka ketika kataba, maka di depannya kita kataba, kita di depannya ditambah dengan alif, kafnya kita sukunkan menjadi a, kemudian fathah kita menjadi doma, jadi aktubu. Nahnu, dia mendapatkan imbuhan nun di depannya, maka kataba kita letakkan nun di depannya, kita sukunkan kafnya, taknya kita domahkan, baknya kita domahkan menjadi naktu. Artinya apa bunda? Kataba artinya menulis. Nah, artinya ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, artinya dia sedang menulis. Dia laki-laki sedang menulis. Dia perempuan sedang menulis. Kamu laki-laki sedang menulis. Kamu perempuan sedang menulis. Saya sedang menulis. Kami atau kita sedang menulis. Bisa juga saya akan menulis. Kami atau kita akan menulis.
dia laki-laki akan menulis, dia perempuan akan menulis, kamu laki-laki akan menulis, dan kamu perempuan akan menulis. Itu artinya. Jadi pelajaran ini, materi ini sudah kita bahas di semester akhir di kelas 5. Bunda berharap anak soleh lebih mempelajarinya lagi. Kenapa di kelas 6 ini diulang? Agar lebih dalam, agar anak soleh lebih paham. Karena fi'lun atau kata kerja mudhari, madi, dan amr ini adalah digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dan ini ada di dalam Al-Quran. Contoh, qoro'a, yakro'u, ikro, nanti masuk kepada fi'il amr dan madi. Anak soleh, tolong dipelajari, diingat, diulang kembali pelajaran yang sudah ada. Jangan sampai lupa. Karena mubazir kalau anak soleh sudah dijelaskan, diberikan contoh, kemudian latihan, mendapatkan nilai. Tetapi ketika ditanya kemudian prakteknya anak soleh tidak tahu. Itu sangat sekali rugi ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bunda sampaikan untuk materi kita hari ini. Belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Salam soleh, mandiri, cerdas. Alhamdulillah bertemu kembali pada ajaran baru ini, pada pelajaran bahasa Arab, dan sekarang kita sudah kelas 6. Ketemu lagi dengan Bunda Rini Anggraini, yang dimana Bunda Rini Anggraini juga masih mengajar bahasa Arab di kelas 6. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah kita baiknya kita membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan Bunda akan memasuki ini minggu kedua kita untuk belajar di semester ini, dan minggu ini kita akan memasuki tentang qawaid, yang dimana pelajaran qawaid ini kita mengulang lebih dalam lagi, yaitu tentang fi'lun atau yang dikatakan dengan kata kerja. Nah, kata kerja kita kali ini adalah kata kerja yang dimana itu tentang fi'lun mudhari. Nah, anak soleh, perhatikan, ini sudah kita bahas di akhir semester kemarin di kelas 5, sudah kita bahas. Nah, fi'lun itu adalah kata kerja. Di dalam bahasa Arab adalah fi'lun. Bunda sudah jelaskan bahwa fi'lun itu adalah kata kerja. Ya. Nah, kata kerja di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fi'ul mudhari, yang kedua adalah fi'ul madhi, ketiga adalah fi'ul amri. Oke, fi'ul mudhari adalah, nih Bunda tulis di sini. Fi'ul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan atau yang digunakan, yang menunjukkan atau yang digunakan, ya anak soleh perhatikan, digunakan untuk yang sedang dilakukan, untuk pekerjaan yang sedang dilakukan, pekerjaan yang sedang atau yang akan dilakukan. Ya, ini adalah pengertian dari fi'lul mudhari. Sudah kita bahas di akhir semester kelas 5 kemarin. Sedangkan fi'lul madhi adalah kata kerja yang telah dilakukan. Sedangkan fi'lul amri adalah kata kerja yang yaitu berbentuk perintah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita belajar terlebih dahulu yaitu fi'lul mudhari atau kata kerja yang akan dilakukan atau menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini fi'lul mudhari, fi'lul madhi, fi'lul amr itu ada domir. Apa itu domir, Bunda? Domir itu adalah kata ganti. Ya, Bunda tulis di sini adalah domir, domairu. Itu adalah kata ganti. Kata ganti untuk siapa?
kata ganti untuk orang, baik orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, sekarang fi'il mudhari yang dimana menggunakan kata ganti. Ada di buku di halaman 7 kata ganti yang digunakan terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada huwa yang dipakai, kemudian ada hiya, kemudian ada anta, ini yang digunakan kita sehari-hari ya. Ada anti, kemudian ada ana, kita kesini saja, ada ana, dan ada nahnu. Nah, anak soleh di sini ketika dia masuk ke domir, ketika kata kerja yang mana kata kerjanya fi'il mudhari masuk kepada keenam domir ini, maka kata kerja tersebut berubah. Apa? Kenapa berubah? Karena fi'il mudhari ini adalah dia mempunyai huruf imbuhan atau huruf tambahan yang dimana mudhara'ah. Mudhara'ahnya huruf apa saja? Ada huruf, apabila fi'il mudhari ciri-cirinya, ingat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari fi'il mudhari itu adalah dia mendapatkan huruf mudhara'ahnya yang dimana hurufnya itu ada huruf alif, kemudian ya, kemudian ta, kemudian nun. Ini adalah mendapatkan imbuhan alif, ta, ya, dan nun. Kemudian dia berubah menjadi doma atau dibaca dengan u. Ingat, dalam kuncinya adalah ini. Ya, ciri-ciri dari fi'il mudhari. Misal, ada sebuah kata kerja yang dimana kata kerja itu adalah misalkan kataba. Kataba, ini asal katanya adalah kataba. Apabila dia masuk kepada domir, kemudian domirnya ini pada fi'il mudhari, maka kataba ini berubah ketika dia masuk ke huwa. Huwa itu dia mendapatkan imbuhan ya di depannya. Mendapatkan imbuhan ya. Maka kataba itu mendapatkan imbuhan ya di depannya. Ya. Kita buat ya di sini, kafnya kita sukunkan, kemudian yang ta ini tadi kita menjadi doma, kemudian yang fathah ini juga menjadi doma, menjadi yaktubu. Mendapatkan imbuhan ya hurufnya, mudhara'ahnya. Bagaimana dengan yang hiya? Hiya, ternyata hiya itu dia mendapatkan imbuhan huruf ta. Maka kita tulis kataba terlebih dahulu di sini. Kataba. Kataba. Ketika masuk ke domir hiya dan dia fi'il mudhari, maka menjadi ditambah dengan ta, kafnya kita sukunkan, kemudian fathah jadi doma, yang ba juga menjadi doma, jadi taktubu. Ini ketika dia masuk kepada fi'il mudhari. Bagaimana dengan yang anta? Yang anta ternyata dia sama mendapatkan imbuhan ta di depannya, maka dia menjadi taktubu, sama menjadi taktubu. Nah, kalau yang anti, ketika dia kataba mendapatkan imbuhan ta di depannya, taktu, yang tadinya ta ini fathah, maka dia menjadi doma, taktubu. Ini maka dia berubah taktu, ba yang fathah tadi menjadi kasroh, ditambah dengan iya di belakangnya tambah na. Taktubina. Ini untuk yang domir anti. Bagaimana domir ana? Domir ana dia mendapatkan imbuhan alif di depannya. Maka ketika kataba, maka di depannya kita kataba, kita di depannya ditambah dengan alif, a, kafnya kita sukunkan menjadi a, kemudian fathah kita menjadi doma, jadi aktubu. Nahnu, dia mendapatkan imbuhan nun di depannya, maka kataba
kita letakkan nun di depannya, kita sukunkan kafnya, taknya kita domahkan, baknya kita domahkan menjadi naktu. Artinya apa Bunda? Kataba artinya menulis. Nah, artinya ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, artinya dia sedang menulis. Dia laki-laki sedang menulis. Dia perempuan sedang menulis. Kamu laki-laki sedang menulis. Kamu perempuan sedang menulis. Saya sedang menulis. Kami atau kita sedang menulis. Bisa juga saya akan menulis. Kami atau kita akan menulis. Dia laki-laki akan menulis. Dia perempuan akan menulis. Kamu laki-laki akan menulis. Dan kamu perempuan akan menulis. Itu artinya. Jadi pelajaran ini, materi ini sudah kita bahas di semester akhir di kelas 5. Bunda berharap anak soleh lebih mempelajarinya lagi. Kenapa di kelas 6 ini diulang? Agar lebih dalam, agar anak soleh lebih paham. Karena fi'lun atau kata kerja mudhari, madi, dan amr ini adalah digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Contoh, qoro'a, yakro'u, ikro, nanti masuk kepada fi'il amr dan madi. Anak soleh, tolong dipelajari, diingat, diulang kembali pelajaran yang sudah ada. Jangan sampai lupa. Karena mubazir kalau anak soleh sudah dijelaskan, diberikan contoh, kemudian latihan, mendapatkan nilai. Tetapi ketika ditanya kemudian prakteknya anak soleh tidak tahu. Itu sangat sekali rugi ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bunda sampaikan untuk materi kita hari ini. Belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.